Harumkan Indonesia, Martin Paes patahkan rekor klub Lionel Messi. Wacana uji coba timnas Indonesia kontra Malaysia. Klub Belanda minati jasa asisten Patrick Kluivert. Bukti Jay Itzels bakal gabung Inter Milan. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Klub Belanda minati jasa asisten Patrick Kluivert. Kalau kita biasanya kerap sekali mendengar pemain timnas Indonesia digoda untuk pindah ke beberapa klub luar maupun dalam negeri, kali ini godaan datang untuk asisten Patrick Kluivert, Danny Lanzat, yang diminati klub kasta teratas Liga Belanda. Sebelumnya, Willem II resmi berpisah dengan pelatih kepala sebelumnya, Pieter Maes. Dia diberhentikan karena gagal membawa klub bersaing di Liga Belanda dan terancam degradasi pada musim ini. Posisi pelatih kepala Willem II saat ini dijabat oleh caretaker Christophe Albrecht. Namun, laman Football Transfer menyebut ada 5 kandidat kuat yang cocok untuk menjadi pelatih anyar Willem II. Danny Lanzat masuk daftar kandidat kuat tersebut. Asisten pelatih timnas Indonesia itu disebut punya hubungan yang baik dengan klub, mengingat Lanzat pernah bermain lama untuk Willem II. Sebagai pemain sepak bola, Lanzat lebih sukses di Willem II, di mana ia memainkan tidak kurang dari 160 pertandingan dan bahkan bermain di Liga Champions. Tulis Football Transfer. Meski demikian, Lanzat saat ini sedang bertugas untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Football Transfer pun meragukan Lanzat bisa mendapat izin untuk menjadi pelatih kepala klub tersebut. Selain Danny Lanzat, ada 4 pelatih lainnya yang juga merupakan kandidat kuat. Mereka adalah caretaker Christophe Albrecht, Erwin van der Lauw, Roger Meijer, dan John Stegeman. Adapun Danny Lanzat saat ini menjadi asisten pelatih timnas Indonesia bersama Alex Pastoor dan Gerald van den Berg. Ketiganya ditunjuk pada Januari 2025 untuk membantu sang pelatih kepala Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Bukti Jay Itzels bakal gabung Inter Milan. 1. Bisa menjadi pemain muda potensial di klub. Salah satu faktor yang bisa membuat Inter Milan benar-benar merekrut Jay Itzels dari Venezia pada musim depan adalah menjadikan sang pemain sebagai pemain muda dengan aset jangka panjang bagi klub. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, saat ini di lini pertahanan Inter Milan sudah banyak pemain yang memiliki usia di atas 30 tahun. Di sisi lain, usia Jay Itzels yang masih 24 tahun bisa menjadi amunisi jangka panjang bagi klub tersebut dalam beberapa musim ke depan. Tentunya, peluang ini bisa saja menjadi salah satu faktor kepindahan Jay Itzels ke Inter Milan pada musim depan nantinya. 2. Kedekatan Inter Milan dengan Erick Thohir. Salah satu hal yang bisa pula menjadi pertimbangan Inter Milan memboyong Jay Itzels musim depan adalah kedekatan klub tersebut dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Erick Thohir sendiri pernah menjadi bagian dari klub tersebut selaku CEO dan pemilik saham klub pada pertengahan dekade 2010-an. Tentunya, relasi ini berpeluang menjadi batu loncatan kepindahan Jay Itzels ke Inter Milan. Tidak heran jika nanti Inter Milan ingin meminta rekomendasi dan membicarakan peluang merekrut Jay Itzels. Bisa saja Erick Thohir menjadi salah satu orang yang turut dihubungi oleh manajemen klub untuk dimintai pendapat. 3. Inter Milan terlihat cukup menginginkan Jay Itzels. Sejak Venezia promosi ke Serie A pada awal musim 2024-2025 lalu, Inter Milan memang cukup dirumorkan tertarik mendatangkan Jay Itzels. Bahkan, kala itu pihak manajemen klub sempat menjalin komunikasi tak resmi dengan agen sang pemain. Selain karena bisa menjadi amunisi baru di lini pertahanan, hadirnya Jay Itzels bisa sekaligus memberikan dampak marketing secara luas bagi para penggemar ke depannya. Wacana uji coba timnas Indonesia kontra Malaysia. DNA timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan sebagai trendsetternya Asia Tenggara.
Menjadi satu-satunya negara yang melaju di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tak mengherankan dominasi skuad Garuda layak diperhitungkan. Bisa jadi apa yang menjadi rencana pasukan Patrick Kluivert pun semakin mudah digapai. Sebelumnya, Timnas Indonesia dikabarkan berencana melawan Timnas Malaysia dan Lebanon. Laga itu rencananya digelar pada September 2025. Tetapi rencana ini bergantung dengan jadwal Timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab jadwal skuad Garuda dipastikan padat jika tembus babak tersebut. Dilansir dari akun Instagram @theasianfootball, tak sekedar melawan Malaysia dan Lebanon, Indonesia dikabarkan berencana jadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertandingan persahabatan itu. Nantinya, ada turnamen mini yang akan dibuat dengan hanya mempertemukan 3 tim, yakni Indonesia, Malaysia, dan Lebanon. Tetapi kabarnya, rencana ini masih belum pasti. Sebab, Timnas Indonesia masih menanti kepastian nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, pasukan Patrick Kluivert menempati posisi keempat di klasmen sementara grup C dengan 9 poin. Dan terlepas dari apapun, kita harap laga mendatang skuad Garuda bisa memberikan performa yang maksimal dan hasil yang memuaskan. Tetap fokus, kerja keras, dan jangan cepat puas. Harumkan Indonesia, Martin Paes patahkan rekor klub Lionel Messi. Kalau di kartun Tsubasa ada Genzo Wakabayashi, di Timnas Indonesia kita punya Martin Paes yang sama-sama sering menggunakan topi saat bertanding. Namun bukan itu yang akan dibahas. Kali ini fakta menarik muncul usai Martin Paes mampu memecahkan rekor klub Lionel Messi usai FC Dallas menang atas Inter Miami di MLS 2025. Rekor apa itu? Mari kita simak. Belum lama ini, penggawa Timnas Indonesia Martin Paes melakoni laga tandang ke markas Inter Miami Kell Stadium di laga lanjutan MLS 2025. Ia berhasil membawa FC Dallas mengalahkan klub yang dibela Lionel Messi tersebut lewat drama 7 gol yang berakhir 4-3. FC Dallas mampu membuka papan skor lebih dulu di menit ke-8 lewat Samuel yang dibalas oleh Inter Miami lewat Fava Picault pada menit ke-16. Usai skor menjadi 1-1, Inter Miami yang tampil tanpa Lionel Messi berhasil menjebol gawang Martin Paes 2 kali lewat Allen Obando di menit ke-29 dan David Martinez di menit ke-56. Nahas keunggulan 3-1 yang dimiliki Inter Miami ini lantas dibalas oleh FC Dallas lewat 3 gol. Osazu menit ke-64, Anderson Julio menit ke-69, dan Pedrinho 81, serta skor berubah menjadi 3-4 untuk FC Dallas. Tak ayal, kemenangan 4-3 ini membuat Martin Paes DKK berhasil mematahkan rekor Inter Miami sepanjang MLS 2025 ini. Rekor yang berhasil dipatahkan FC Dallas itu adalah rekor unbeaten atau rekor tak terkalahkan yang dicetak Inter Miami sepanjang MLS 2025. Martin Paes sendiri tampil cukup cemerlang di laga ini. Meski kiper keturunan Kediri itu harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 3 kali. Tercatat, di laga tersebut Martin Paes menciptakan 3 penyelamatan dan mampu melepaskan 20 operan akurat dari 25 percobaan dan 5 operan lambung akurat dari 10 percobaan.